ada tonggak yang dibuat dari bambu kuning itu. Di sana beliau dapat keris gitu. Nah, di sanalah beliau turun dari sekentong itu, diberi gelar oleh beliau Ratu Sakti Majalangu, disebut dengan Pacung, Rakyat Pacung. Kalau sejarah pura di sini, sejarah singkatnya, yang dulunya sebelum kita temukan sejarah itu, pura ini disebut Pura Kauh karena letaknya di Dauh Desa. Namanya Pura Kauh disebutkan. Ada yang menyebutkan karena wilayahnya sana Subak, Songo, ada yang menyebutkan Pura Songo. Tapi setelah ada keunikan-keunikan yang berjalan seperti istilahnya pada waktu P30S, ada salah satu daripada warga di sini banyak yang kesurupan bahwa pura ini bukan Pura Kauh, bukan Pura Songo. Ya. Waktu P30S pada waktu itu, sebelum itu 6 bulan sebelum P30S, ada orang yang kesurupan bahwa si A namanya pada waktu ya, jangan saya almarhum kan tuh, tegak berhenti kamu jadi merah. Waktu itu merah itu PKI. Aduh, kalau kamu tetap menjadi masuk merah, kamu akan mati. Jamur juga, kamu berhenti menjadi merah, masuk merah. Kalau setelah itu banyak yang tidak percaya bahwa kenapa Tuhan menyebutkan masalah politik kan begitu. Akhirnya tidak ada yang menghiraukan. Pas 6 bulannya lagi terjadilah P30S, matilah orang kedua yang ditunjuk itu. Akhirnya timbullah kepercayaan kita bahwa ada kelainan. Banyak peristiwa kejadian-kejadian yang demikian, yang aneh-aneh itu, setelahnya sekian tahun jadi kenyataan. Nah, timbullah hasrat kita di sini berkumpul, yang pengompon yang di sini, untuk mencari apa sebenarnya Pura Kauh ini. Nah, akhirnya kita lunas bawa istilahnya. Nah, sana dapatlah pewusik ya dari nenek niki yang sudah menjalankan ini, yaitu pengobatan dan sebagainya. Itu ini disebut Pura Dalam Solo karena beliau datang dari yang Solo itu. Nah, singkat aja ya cerita sana. Akhirnya lama-kelamaan kita telusuri, nah, ketemukanlah Purano aslinya yang dimuat dalam Tatra Catur Bumi. Tatra Catur Bumi di sana dimuatkan bahwa adanya Pura Dalam Solo ini berasal dari perjalanan beliau yang dari raja-raja terakhir, berakhir Raja Majapahit. Salah satu dari Raja Majapahit itu yang di Majapahit dengan Brawijaya, itu salah satu dinamakan, jadi banyak raja-raja kecil di Majapahit. Salah satu yang beliau yang bernama Raden Sumirat diangkat menjadi raja kecil di Panansalo. Beliau diberi gelar Bra Panansalo. Akhirnya tidak mau beliau di sana, beliau kemudian berangkat ke Bali, ke timur dari Majapahit. Nah, kemudian waktu itu karena kesenangan beliau adalah belajar ilmu kedatmikan, ilmu apa namanya itu yang berhubungan dengan Tuhan, ilmu kesaktian dan sebagainya. Berangkatlah beliau dengan istrinya. Dulunya beliau di Nusa, Cak Mundi.
Nah, beliau diberi gelar Ratu Sakti Majalangu dengan istrinya, ya, itu namanya gelarnya serupa, ya, itu kesenangannya mempelajari ilmu kesaktian, kausesan. Ini senang dengan ketuhan yang Ratu Sakti Majalangunya itu. Nah, itu sampai beliau di Puncak Mundi di Nusa. Akhirnya sana beliau beryoga. Pindahlah beliau akhirnya ke pinggir pantai di pondok namanya Pondok Bias. Di sana lah beliau dibuatkan istana, dibuatkan tempat untuk memuja dan buatkan puri di sana. Akhirnya lama-kelamaan di sana yang Ratu Sakti ingin ke Bali itu, tapi istrinya ditinggalkan di sana dengan 2 pengiringnya, Kelinyaran Kelinyir itu. Beliau sana ke Bali, berangkat dari sana turun itu di tempat dari sana ditopong dengan batinnya bahwa di Bali banyak tempat suci untuk memuja Tuhan. Itu, akhirnya beliau ke Bali terus turun, beliau di Kuliang namanya. Itu ya singkatnya ceritanya. Beliau sudah bergelar Pandan Sale, akhirnya beliau sampai di daerah Tinjak Manjangan. Tinjak Manjangan, karena ada sana binatang Manjangan, disebut daerah Tinjak Manjangan. Di sanalah beliau dibuatkan puri dan datangi menghadap Aryo seperti Aryo Sentong, Aryo Jelantik, Aryo penatih itu, gitu, Bleteng gitu, dia menghadap. Kemudian dari sana terus mengiringi perjalanan beliau, ya, sampai di daerah Poh itu banyak lah tempat beliau tuh. Setelah itu akhirnya beliau sampai di Alas Bun namanya, Alas Manalato. Nah, di sanalah beliau bermusyawarah dengan Aryo-Aryo seperti Aryo Sentong, ya, disuruh bersemadi di daerah tempat sekitar ini. Kemudian Bukti Banesa itu bersemadilah dia yang sekarang disebut Kedaton ke sana. Setelah beberapa lama semadi, kembali beliau menghadap ke Ratu Sakti. Nah, itu dibuatkan akhirnya puri, disebut Puri Sale, disebut Puri Sale karena beliau bergelar Bra Pandan Sale, purinya disebut Puri Sale. Itu akhirnya kan sudah membuatlah para peladang, membuat persawahan, akhirnya buat pemujaan yang disebut dengan Swogino kan tuh. Akhirnya sudah majulah daerah di sana di sekitar Manjangan itu, ya, di dekat-dekat Palawa Gambira, ya, dulu waktu tidak Manjangan. Dan itu akhirnya sudah maju, kembalilah beliau ke Palawa Gambira itu, sana kembali beliau sana beryoga. Akhirnya di sini di Puri Sale itu terjadilah wabah gitu. Wabah yang tidak bisa diatasi. Akhirnya kembali tur beliau. Nah, setelah yang Arya Sentong ini yang dapat wahyu disuruh beryoga di dekat tambak air itu saluran irigasi yang namanya dengan saluran primer pertama itu di sana dekat ada tonggak yang dibuat dari bambu kuning itu. Di sana beliau dapat keris gitu. Nah, di sanalah beliau turun dari Sekentong itu diberi gelar oleh beliau Ratu Sakti Majalangu, disebut dengan Pacung, Rakyat Pacung. Dari sana ada keturunan Pacung itu. Yang Benesa itu, Kesengemban itu diberi gelar Benesa Sabeng Puri karena dia melihat di sana di Kedaton itu seolah-olah puri yang kosong. Nah, beliau diberi Benesa Sabeng Puri. Nah, akhirnya setelah wabah terjadi, dulu dikembalikan beliau untuk semadi lagi. Nah, di sanalah akhirnya singkat ceritanya
beliau lagi beryoga, disuruhlah membuat upacara penangluk merano dengan sebelumnya nungur utusan itu ke Jawa dari Raja Majapahit, ya, Raja dalam Majapahit atau Majalangu, disuruh mohon kepada dalam Jawa, yaitu keturunan daripada Pedang Kemulan, untuk mohon supaya ada salah satu beliau yang di sini itu yangnya datang ke Bali untuk menegakkan Pulau Bali itu. Nah, diturunlah turunan itu yang disebut dengan yang lahir Buncing, itulah disebut dengan Mahapura ini, disebut pura dalam Solo. Dengan iringan beliau ke Jalan Nongklang, ke Macan Gading, ada itu ke Bleko, banyak anunya, ada ciri itu. Nah, itu ciri-cirinya kenapa kita ya itu pakai pedoman sejarahnya, karena memang daerah di sini ada sawah yang disebut sampai sekarang sawah Umobun, ya disebut dengan Wano lah. Tahu itu Wano kan alas, bun itu ya berjalar, itu yang menjalar itu. Akhirnya setelah kita kaji-kaji, ya kajian kita membentuk tim di sini. Nah, sini kita undang arkeologi bahwa pura ini sudah berdiri abad ke-14 menurut ciri-ciri daripada ada 4 benda yang disuruh membuat cagar budaya. Nah, itu dibuatkanlah SK oleh Balai Kajian Budaya itu 4 benda cagar budaya yang harus, salah satu diantaranya seperti itu candi itu yang kalau di sana kan stupa namanya apa namanya itu. Nah, itu salah satu ya, persada itu salah satunya, pokoknya itu berarti itulah yang dituur dari Solo ditempatkan di sini. Yang asalnya kan yang Purwoswogino itu saja, yang barat, yang 3 itu. Benda itu ciri-cirinya yang lain, ada arca sana, nanti bisa dilihat ada arca perwujudan. Kenapa bisa disebutkan abad ke-14? Karena pada waktu ada arca berkembang, pada waktu ada arca yang air keluar dari susunya, kan banyak, ada dari pusarnya, ada dari sini keluar air pancornya, ada dari mulut kan itu. Nah, itu caranya, ada masih perwujudannya. Kemudian masuk ke sana, ke persimpangan itu yang ada, yang saya sebutkan di Nusa itu kan, beliau dapat di sana. Di sana ada batu pualam, batu megalitikum, zamannya itu ada di sana, ada Liga dan ada Joni di sana, di sana. Dan itu di taman di sini ada juga ada pancuran yang keluar. Kalau menurut saya itu kelihatannya memang dari naga, tapi sebenarnya bukan naga, itu adalah kepala ikan. Dari kepala ikan itu keluar air gitu. Nah, itu yang disebutkan bahwa pura ini memang sudah berdiri, sudah jadi abad ke-14 itu. Nah, diantaranya itulah yang mendirikan awalnya beliau adalah yang bernama Raden Sumirat. Setelah menjadi raja kecil di Majapahit, diberi gelar Prapanan Sala, akhirnya menuju ke Nusa dan menuju ke Bali. Sampai di sini beliau kembali dan ke sana. Akhirnya tempat ini masih keramat gitu. Akhirnya datang keturunan kami yang membuka di sini gitu. Kami yang sekarang ini membuka. Jadi Sedang ini berdiri abad ke-15 ya, Sedang itu abad ke-15, sedangkan pura ini abad 14 sudah ada, tapi barulah kita pugar. Kan kita ada tahu dan akhirnya, barulah kita cari seperti kata saya tadi, carilah kita sejarahnya, kita temukan di Purana Caturbumi gitu. Itulah singkatnya yang kita bacakan tadi. Dan jadi yang pertama itu kan itu namanya candi itu pertama. Yang pertama adalah Purwoswogino, candi. Dan itu ada pemungkaran lagi, dibuatlah ini Meru itu karena ada kesuburannya, ada dibuat Meru oleh Raja Mengui.
Nah itu lanjut ada perkembangan perubahan daripada Empu Kuncur dan lain sebagainya, kan ada keyakinan dari hidup Sakti Woro, kan ada paham atau membuat Palmo untuk menyatukan sektor itu dengan satu Tuhan, buatlah Palmo itu. Nah bangun-bangun ini kan akhirnya untuk ada upacara buat ini untuk tempat-tempat kita memuja gitu. Yang pertama Pura Swagino-nya itu kan membuat lahan pertanian dulu kan harus itu namanya Pura Swagino, kerjalah hasilnya supaya ada yang ya memang hasil kita baik lah gitu, karena kita percaya dengan itu Swagino. Akhirnya ada wabah, disuruh Mendak itu buatlah itu candi itu, karena Mendak itu yang Solo, maka itu pura ini disebut Pura Dalam Solo. Dalam ini tidak sama dengan dalam yang di desa atau katilem, karena di dalamnya dalam kewesesan namanya. Karena dalam kewesesan itu banyak apa yang kita butuhkan, seperti misalnya seperti pedagang, itu kesaktian, ilmu balian dan lain sebagainya, itu yang kewesesan itu. Seperti kita ingin jadi tukang sini dibuat wujudkan ini, kita sampai belajar sini mohon supaya mendapat kelancaran itu ada tuh perannya istilahnya yang kedua ini. Nah itu dilengkap dengan itu ya dalamnya dalam kewesesan ini, dalam kewesesan namanya. Pemujaan raja-raja itulah, pemujaan raja-raja yang mempunyai karakter yang memang jenis orangnya bisa gini bisa gitu kan gitu. Itulah yang luhur yang sudah dianggap dewa itu yang ditungsung itu. Itu yang kan kita kan begitu ya, kita keyakinan kita kan begitu. Kita bukan menyembah manusianya tapi Tuhan yang memasuki beliau. Sama dengan kita kan ada Paramatmanya itu, yang kembali kan atmanya kan kembali kepada beliau kan itu yang dipuja. Makanya dalam kewesesan tulisannya pun harus berbeda sebenarnya. Kalau dalam yang disebut dengan do madu, kalau sini do-nya do danti, ya sini do-nya do madu, deha itu. Kalau sastra Latinnya deha, daha. DH itu sebenarnya tulisnya. Dalam itu D-nya do madu pakai huruf balunya. Kalau artinya DH, dahalam gitu aja. Dalam. Itu perbedaannya sebenarnya. Yang dipuja pun sini tidak seperti sini sana. Pemujaannya itu dengan mantranya lain, tidak seperti di dalamnya sana. Kalau yang di dalam itu kan Catur Dewi, di sini tidak. Di sini Giripati yang dipuja. Giripati kan raja ini itu kewesesannya itu pemujaan kepada beliau, pada Giripati. Pas feodalnya di sini pada pagar besi gitu, udah keluar Sintau tuh. Terkait dengan rentetan untuk persembahyangan di Pura Kahyangan Jagat Dalam Solo ini, pertama itu kita ada namanya Petirtan, yaitu Taman Beji Mumbul. Di sana tempat untuk pelukatan juga, dan kedua di depan di Jabopuro ada beji juga untuk tempat pengelukatan yang sarananya berupa canang dan sebungka ini kelapa gading sama bungka gadang. Dan selanjutnya itu ada yang namanya Pura Alit, itu beliau berstana Ratu Dalamped, Ratu Ayu Sakti untuk memohon keturunan Rajapati dan juga Ratu Rangda, Ratu Sakti. Dan selanjutnya kita ada Pura Anyar yang stananya beliau Ratu Niang Sakti, Ratu Idomas Manik Meketel Melilingan.
Nah, selanjutnya di utamanya ada yang namanya Ratu Braban, Ratu Manik, Ratu Galih, itu untuk pertanian, untuk yang biar lancar pertaniannya, biar panen. Nah, selanjutnya ada Ratu Pradnya, Ratu Ayu, itu memohon untuk taksu yang di Bali namanya taksu Pragino, dan untuk mencari ujian-ujian kepemerintahan, semuanya di sana. Terus lanjut ke ada Ulun Danu dan kuncunya, itu untuk rezeki untuk semua umat. Dan terakhir yang utamanya prasadanya candi, itu ide linggihnya dalam Solo. Beliau untuk juga memberikan kemakmuran, juga tentang kepemerintahan, kepemimpinan. Nah, terkait dengan umat yang datang hadir di sini bersembahyang, itu bukan hanya Hindu, tapi juga umat Muslim, Kristen, Buddha, dan semuanya, termasuk Nusantara, termasuk luar negeri juga. Karena di sini keyakinan untuk umumnya kan kepada Tuhan dan kepada leluhur untuk melestarikan budaya kita. Untuk pengalaman-pengalaman yang sudah lewat itu, ya berupa ada orang kelinggihan yang disebut trans, itu percaya tidak percaya untuk meramal Nusantara ini, kejadian berikutnya apa yang terjadi, itu yang sudah banyak terbukti di sini. Kita keyakinan kepada keleluhurannya, yang istilahnya kalau bahasa ini kan kreteknya itu tidak bisa dibohongi ya. Memang ada kaitan leluhur Nusantaranya semua berkumpul di sini zaman dahulu, berkumpul bersatu memohon mengeningkan cipta rasanya untuk memohon keselamatan Nusantara.